wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Dimas Bagus Surya Prasetya dari nomor 33. Saya Imam Malik dari. Saya Rifa absen 20, saya fasilitasi itu. Baik, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai cyber security dari artikel yang telah kami pilih. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu cyber security? Cyber security itu adalah tindakan perlindungan terhadap jaringan, perangkat, data dari serangan cyber atau akses yang ilegal. Nah, jadi di sini kami itu memilih artikel mengenai EHAC yang datanya itu bocor. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nifah. Nah, yang kejadian kali ini itu yang dicuri antara lain adalah nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor paspor, dan lain sebagainya. Nah, siapa aja sih yang dirugikan dari kejadian ini? Yang pertama itu ada pengguna sebanyak 1,3 juta pengguna EHC. Nah, kedua itu ada 236 rumah sakit yang datanya itu dicuri. Terus ada yang tentunya itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tenaga kesehatan yang terkait. Kemudian, kapan sih terjadinya serangan cyber tersebut? Serangan cyber tersebut itu terjadi pada tanggal 15 Juli 2021, di mana terkait untuk menangani kasus tersebut. Sebagai contoh itu ada Indonesia Emergency Response Team pada tanggal 22 Juli, kemudian Google sebagai penyedia hosting pada tanggal 25 Juli, kemudian juga ada Kemenkes yang tetapi tidak ditanggapi oleh Kemenkes itu sendiri pada tanggal 26 Juli, kemudian akhirnya VPN Mentor menghubungi BSSN yaitu Badan Cyber dan Sandingan Data pada tanggal 22 Agustus, dan akhirnya server aplikasi EHC itu ditutup pada tanggal 24 Agustus 2021. Kemudian ada di mana terjadinya serangan cyber tersebut. Serangan cyber tersebut terjadi di server aplikasi EHC yang tidak terenkripsi dengan baik dan juga tidak memiliki tingkat keamanan yang rumit sehingga mudah untuk dihack. Lalu selanjutnya mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yaitu yang pertama karena adanya aplikasi teknologi yang lama atau usang, lalu adanya database yang tidak terenkripsi atau tidak terlindungi. Artinya terenkripsi itu adalah ketika informasi dari database itu diberi kode sehingga data yang ada di dalamnya itu tidak mudah diakses oleh pihak manapun. Lalu selanjutnya apa penyebab utama dari peristiwa ini? Yaitu yang pertama adanya teknologi yang kurang memadai sehingga dapat terjadi hal tersebut. Lalu yang kedua adanya kelemahan keamanan yang mana itu dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang ada di dalam aplikasi tersebut. Lalu sumber daya manusia yang kurang untuk mengurusi aplikasi tersebut. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh tadi, pemerintah itu melakukan menghubungi beberapa badan yang terkait dengan hal tersebut. Nah, misalnya Indonesia Emergency Response Team, lalu Kemenkes, tapi Kemenkes tadi tidak ada respon. Lalu yang selanjutnya yaitu ada GEL, lalu yang selanjutnya itu ada BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, lalu yang kedua yaitu dari menghubungi BSSN tadi, itu server dari aplikasi EHC tadi langsung ditutup oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya pemerintah itu menganjurkan masyarakat yang memiliki aplikasi EHC itu untuk langsung menghapusnya karena biar tidak terjadi selanjutnya. Lalu yang selanjutnya kalau untuk masa depan sendiri, baiknya pemerintah itu mengembangkan lagi teknologi dan sumber daya manusianya agar sistem keamanan dari aplikasi ataupun situs-situs lainnya itu agar aman. Karena di Indonesia sendiri itu banyak kasus yang dimana kayak data itu bisa bocor. Jadi sumber daya manusianya juga harus dibenahi lagi agar
sistem keamanan di Indonesia itu semakin aman lagi ke depan. Jadi kesimpulannya yaitu di Indonesia ini masih banyak terjadi kasus yang kayak pencurian data, data bocor dan lain sebagainya. Jadi kita berharap di Indonesia ini sumber daya manusia ataupun dari pemerintah itu ada tindakan untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi kasus-kasus seperti itulah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.